Ya, masalah makam itu sudah tanggung jawabnya si pemilik lokasi makam. Karena waktu begitu saya didatangi surat, saya sudah kontak langsung ke pemilik makam agar renovasi, agar perbaikan makam dihentikan, jangan dilanjutkan, daripada timbul masalah di belakang hari. Kata penjaga makam, Mas Bambang namanya, saya lanjutkan aja Pak Haji. Tapi jangan bawa-bawa saya, jangan bawa-bawa juragan, Mbak Sandy. Kenapa? Karena surat sudah datang, lebih baik dihentikan, stop. Saya tanggung jawab katanya. Pak Haji yang punya makam tanggung jawab katanya. Kalau itu ya terserah. Kita udah lepas, jadi permasalahan makam sekarang sudah di tangan. Jadi saya nggak ikut campur, juragan sudah nggak ikut campur karena kemarin begitu datang surat itu langsung saya stop. Jangan dilanjutkan pembangunannya. Nah, kata yang menjaga makam, lanjutkan aja Pak Haji. Saya yang nggak bertanggung jawab, karena saya ditegur ini. Nah, jangan sampai juragan yang membiayai, yang sudah membantu, jangan sampai dia nanti mendapat masalah. Saya bilang begitu. Oh enggak Pak Haji, kita yang bertanggung jawab. Bisa kamu bertanggung jawab? Bisa. Terus ya Pak Haji yang punya makam akan bertanggung jawab semuanya Pak Haji. Oke. Terus saya enggak puas, saya WA. Terus dibalas, ada WA-nya ke saya, bahwa semua persoalan itu sudah di tangan yang pemilik makam, pemilik makam sekarang. Iya, karena mungkin saja ya karena lokasi dia tentu lebih suka melihat indah kan ya. Udah tanggung. Mungkin itu kalau udah tanggung udah selesai, ini udah barang udah datang, tinggal masang klop selesai kan begitu kan. Ya sudah kalau begitu. Jadi pas datang surat itu kira-kira mungkin sehari 2 hari setelah itu bisa selesai kan begitu kan. Kalau bagi saya waktu itu saya stop, udah cukup sampai sini. Tahu, dulu kan mau saya perbaiki. Ternyata nggak jadi gara-gara. Jadi waktu udah berjalan juga panjang kan. Kasihan kan makam nggak pernah kurang bagus jadinya. Jadi saya pikir kemarin udahlah, saya bagusin aja lah sekaligus. Ya akhirnya juragan 99 ambil alih, perbaiki. Terus setelah itu datang surat, karena saya juga paham dengan daripada bermasalah, nggak enak saya sama pesan saya, enak saya, maka saya stop. Ya jangan dilempar ke juragan 99. Tetap kan ada keputusannya tuh ada di Pak Faisal ya kan, gitu. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Pasti juga 99 kan ngomong kan Pak Faisal. Pasti dong, nggak mungkin nggak ngomong. Nah setelah tahu mau dipugar, harusnya Pak Faisal menasehati. Coba komunikasikan dulu lah sama papanya Vanessa, sama dedinya Vanessa. Harusnya kan begitu. Saya nggak tahu pembicaraannya apa pada saat itu. Ini kekecewaan Dedi yang kesekian kalinya sama pihak sana. Ya Dedi nggak tahu ya apa memang ini sudah karakter, sudah budayanya. Karena kalau Dedi mau urut-urut nih, ya ada 3 nih. Dari sekian banyak Dedi mau 3 aja yang Dedi sampaikan. Ya, pertama nih, saat putranya atau putra dari keluarga sana, keluarga Pak V, Pak F, ya mau menikah sama Maya, sama Vanessa, tidak pernah izin dengan saya. Bibi mau menikah dengan Vanessa, tidak ada yang namanya proses lamaran. Ya, jadi Pak Faisal itu tidak pernah minta izin ke saya kalau anaknya mau menikahi anak saya. Saya nggak tahu kenapa tidak meminta izin. Tolong itu dipertanyakan aja ke Pak Faisal. Ya ini belum pernah nih diungkap, belum pernah di-expose ya. Jadi udah sering berapa kali nih bicara gitu. Masalah pernikahan dulu aja, awalnya aja Pak Faisal itu tidak pernah melamar ke rumah saya, datang meminta izin, itu nggak pernah. Ya, karena coba kalau misalnya Pak Faisal punya anak seperti itu, ya dia kan punya anak perempuan. Kalau dia anak perempuannya dinikahi orang tua dari si laki-laki itu tidak datang ke rumah Pak Faisal itu gimana? Katanya tahu agama, tahu adat istiadat. Mana? Ya masalah pernikahan aja tidak ada minta izin ke Dedi. Jadi itu satu, ya sesuatu yang dimulai dengan tidak baik juga akhirnya seperti ini kan. Kedua, ya pada saat Pak Faisal ini membuka donasi rumah untuk gala, itu
pun tidak minta izin ya, sebagai kakek Regala ya, tidak minta pendapat dan tidak dimintai izin dan sebagainya, donasi itu. Dan yang ketiga ini yang sedang lagi viral, ya, masalah makam. Ya, makam itu adalah makam anak saya, putri saya, almarhum Vanessa Azania. Yang mana harusnya kalau memang mau dibangun, itu harusnya kan kulonuwon ke saya, minta izin. Ini kan tidak ada izin, nggak minta izin sama saya. Itu tahu-tahu sudah dibangun. Ya kalau misalnya mau dibangun, mau di keramik makamnya Bibi ya silahkan. Tapi kalau makam putri saya itu harus ada izin kan, harus ada pembicaraan. Ini tidak ada pembicaraan, tidak ada minta izin. Sekarang sudah dibangun. Ya, tapi ya sudah dibangun seperti itu ya, nanti Dedi serahkan juga ke Bang Jamal itu gimana prosesnya gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau memang sudah dibangun ya sudah ya, Dedi menghargai ya pembangunan makam itu. Tapi nanti pada saat kita akan membongkar makam dan akan kita pindahkan, nah pihak Pak Faisal juga menghargai juga. Kita saling menghargai. Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finishlah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya dan diberhentikan untuk sementara. Saya keluar jauh sebelumnya. Saya keluar 1 April. Ya. Jadi tidak ada, bukan karena saya mau ditindak sama Dewan Kehormatannya saya keluar. Orang Dewan Kehormatannya juga bikin putusan sama saya dipecat 3 bulan 12 April. Saya sudah mundur 2 minggu sebelumnya. Dari mana gua tahu bakal diputus? Lagi pula pengaduan Hotman Sitompul itu hanya 1. Karena katanya saya membocorkan perkara perselisihan suami istri kepada wartawan. Ya semua tiap hari ada di TV perselisihan suami istri. Apa itu melanggar apa coba? Tiap hari ada memberitakan perselisihan artis di TV. Yang tidak boleh itu adalah persidangan tentang asusila, itu harus tertutup. Sementara dia sendiri tiap hari Sotma itu pamer di Instagram dia tentang berbagai macam. Satu hal yang Anda lihat bagaimana itu orang ya. Saya masih ada postingan dia yang dia bilang perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Itu kata itu si Hotman Sitompul itu. Halo, kau udah cerai 2 kali dan yang sekarang udah proses cerai ketiga. Jadi itu aja bisa lihat Instagramnya ada di gue tanya aja. Saya tidak gentar dengan putusan dengan Dewan Kehormatan. Lagi pula kan cuma 3 bulan. Dan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung ini, maka putusan Dewan Kehormatan itu nggak ada artinya lagi, karena itu kepengurusan sudah tidak sah. Karena anggaran dasar yang menjadi dasar penunjukan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Sekali lagi, kenapa kok justru yang selalu nyinyirin saya itu 99% orang Batak, yang 90% saya tidak kenal, gitu ya? Kalau saya kenal masih mending, kalau saya sengketa masih mending. Justru nggak kenal sama sekali, satu pun saya nggak ada perkara, ya. Sama Hotman itu hanya saya mewakili istrinya, saya membela wanita, dan saya satu-satunya pengantar yang berani. Memang saya berani, sekarang pun saya berani lawan mereka semua, ya. Itulah kira-kira. Jadi benar-benar ada fakta bahwa sudah ada kekhawatiran organisasi ada sesuatu yang tidak beres, makanya saya mundur. Itu kesimpulannya. Sakit. Alhamdulillah sudah 3 hari ini udah mulai normal, udah mulai penyembuhan lah. Ya, masih terapi obat, ya pakai herbal kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu sakit apa sih Bang? Nggak ngerti, tapi yang pasti sakit lah. Sebetulnya gejalanya sih pas hari kedua Lebaran aja.
Gejalanya sakit kepala. Kemudian meriang, Iya, sampai meriang. ini ya, ya maksimal seperti itu ya, malam udah nggak kuat lagi, badan udah ini, kemudian semuanya berat sakit, bawa ke klinik. Iya. Udah hampir 5 hari dari Lebaran itu gejalanya kan makin parah, sakit kepala, udah kayak mungkin yang dirasain kayak bengkak sedikit. Wah, pokoknya dah sangat. Ke dokter di dekat rumah udah nggak mempan. Nah, akhirnya dibawa ke klinik. Memori Agak lama ya. Kalau ngobrol sama gue tuh ngomongin masa lalu tuh udah sedikit apa ya, lupa ya. Macem-macem lah, banyak kayak virusnya, pokoknya nggak disebutin, mungkin juga cara dokter buat gue juga nggak terlalu khawatir dengan virusnya gitu, tapi intinya bebas dari corona. Satu, kalau makan ya, dari makan dulu ya, pola makan nggak boleh telat, kemudian jangan yang hijau-hijau, yang lemak dulu, ya. yang hijau juga ya dihindari. Hijau-hijau, Buah-buahan yang berserat juga belum terlalu Ya. buah-buahan cuma bolehnya pisang aja. pisang sama ikan lah. Ya. Kalau ikan boleh, gitu, daging-dagingan juga. Shock banget karena biasanya kan kalau abang sakit itu nggak perlu ke dokter gitu, kadang obat warung terus bubur sama air putih hangat sudah selesai sembuh nih. Tapi ini yang kemarin tuh pakai obat warung, udah bubur juga, air panas juga, kok nggak ini udah ke dokter gitu, kok makin parah gitu. Banyak juga yang dirasainnya kan kayak sesek, napasnya sesek, terus kepala makin sakit, tensian makin turun gitu. Udah saya sendiri sih udah shock banget. Karena emang gue kan dari dulu kan biasanya cuma nganterin doang ke rumah sakit, baru kali gue dianterin kan. Jadi parah-parahnya memang ini paling parah. Kali gue kalau sakit itu berobat, kasih obat pulang. Nah, yang penginap ya baru kali. Berapa hari kemarin Bang Dul dirawat? 5 hari. 5 hari. Semuanya dari betis, paha, selangkangan, perut, dada, leher, kepala, semuanya. Sampai apa? Kalau dipegang itu kayak orang kesemutan. Udah. Nggak enak aja, sakit banget. Dipegang aja sakit. Virus, pokoknya itu aja. Jadi nggak banyak ini, cuma virus, cuma ngobatinnya atu-atu. Kemarin tuh full obat ya. Iya. Kemarin full obat dari apa? Diinfus sini, pindah ke sini, ya. Kemudian suntik lagi, aduh udah nggak jelas lah. Kalau check up sih baru 2 hari ya. 2 hari kemarin masih check up. Wah, sangat-sangat luar biasa. Dia sabar. Karena kan mantannya juga almarhum kan, meninggal gitu. Nah, masuk 2 kali kan, ngeliat dia juga udah nggak tega kan. Dan makanya kalau walaupun gua waktu ngomong juga udah sabar mah ya, sabar walaupun sekarang lebih positif thinking lah. Jadi hidup sama Fenty itu harus positif dengan orang lain, dengan siapapun, bahkan dengan netizen pun saya harus positif thinking. Gitu ya, makasih banget nih buat para netizen yang udah memberikan respon, respect, kritik, saran gitu, nasihat. Itu pun merupakan obat buat saya. Ya, saya benarkan semua. Bahkan kesedihan itu pun ya sama, kita juga ngerasain. Kita pun nangis deh, bukan berarti kita tak peduli, kita peduli gitu ya. Tetapi bagi saya bukan berarti saya melantarkan gitu. Cuma ayo ya, saya tahu anak-anak saya berjuang, saya pun berjuang. Saya yakin Allah pasti akan angkat semua masalah ini, dan pasti Allah akan muliakan. Ya. Dan saya bukan orang tipe pendiam. Ya. Saya bekerja keras, dan saya tahu kewajiban saya sebagai bapak, ya, sebagai ayah, ya, sebagai orang tua, sebagai suami. Dari Fenty juga, sama anak-anak juga begitu. Dari kakak, dedek, kemudian dari anak-anak saya juga nggak lepas dari kontrol saya. Terus harus lebih mentingin kesehatan aja. Itu lebih banyak istirahat, jangan terlalu memaksakan dalam semua hal. Lebih rileks lah, berpikir setiap permasalahan itu harus lebih santai gitu. Biar nggak pikiran, biar nggak jadi stres gitu ya, ujung-ujungnya sakit. Lebih rileks.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.